Halo semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa, mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita perkatakan pujian ini. Dari awal katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik Tuhan. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau, kami nyatakan Tuhan. Bapa, Engkau, Kau selalu
katakan saudara, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa puji, aku memujimu Tuhan, kami memujimu, kami menyembah. Haleluya. Bapa puji Engkau, Bapa puji Engkau, Bapa puji Engkau, puji Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan pada sore malam ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau duduk diam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Atas setiap jemaat-Mu yang ada di GBI Pondok Gede ini ya Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Datanglah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan kami semua ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian ya. Saya berikan tema firman Tuhan pada pada sore malam ini ya, yang berjudul adalah We Will Win the War. Ya, we will win the war. Nah, kalau kita dengar ya bahwa kita hari-hari ini kita banyak mendengar berita tentang perang, betul ya. Kita sedang mendengar perang ya terjadi ya. Nah, tapi saya rasa malam ini nih Tuhan kasih tema yang luar biasa buat kita ya, bahwa kita harus memenangkan peperangan itu. Amin. Ya. Efesus 6 ya, di situ dikatakan ayat yang ke-12 sampai 13 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah selengkap persenjataan Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu ya. Nah, supaya kamu dapat menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi hidup kita ini tidak terlepas dengan yang namanya peperangan rohani. Betul Bapak Ibu sekalian ya, hidup kita tidak terlepas dengan peperangan rohani ya. Firman Tuhan katakan seperti tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging ya, tetapi sesungguhnya peperangan kita itu melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, hidup kita tidak terlepas dengan yang namanya peperangan rohani ya. Saudara suka tidak suka, begitu saudara ceprot lahir di dalam kerajaan Allah, saudara sudah ada di dalam medan peperangan. Yang percaya mengerti katakan amin. Amin ya. Nah, jadi Bapak Peter Wagner ya, dia membagi peperangan itu di dalam 3 tingkatan ya, peperangan rohani di dalam 3 tingkatan peperangan ya. Yang pertama yaitu tingkat teritorial ya, tidak ada di slide ya. Tingkat teritorial yaitu berbicara tentang
adanya penguasa-penguasa, ya, pemerintah-pemerintah di udara, ya, di atas satu wilayah, ya, di atas satu tempat. Nah, ini tidak terlihat, ya. Nah, lalu yang kedua, ya dikatakan tingkat yang kedua adalah tingkat okultisme, ya, yaitu peperangan melawan dukun-dukun, melawan sihir-sihir, melawan mantra-mantra. Tapi yang ketiga yaitu peperangan tingkat dasar, ya. Apa itu peperangan tingkat dasar, Pak? Ya, peperangan tingkat dasar adalah yaitu dosa-dosa, hawa nafsu, roh-roh jahat yang masih kadang-kadang masih mengganggu hidup kita, gitu ya. Masih kadang-kadang itu coba menggocok kita, yang coba-coba kadang-kadang tuh masih kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya, yang berperang gitu di dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya setiap kita itu menang, amin. Sekali katakan menang. Tuhan mau kita menang, katakan. Ya, Tuhan mau kita menang di dalam peperangan-peperangan ini, ya. Nah, kalau kita mengingat dari sejarah bangsa Israel, ya, di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, di dalam kitab Hakim-Hakim, maka kita akan menemukan salah satu contoh kisah peperangan yang cukup unik, ya, cukup luar biasa gitu, ya, yang akhirnya kita tahu bahwa itu dimenangkan oleh orang Israel, ya. Nah, saudara pasti pernah mendengar tentang kisah Gideon di dalam Hakim-Hakim 6 dan 7. Betul? Ya? Bapak Ibu pasti sudah pernah membacanya. Bagaimana Tuhan memilih pasukan Gideon dari 32 orang menjadi 22.000 orang, menjadi 1.000 orang, ya, 22.000-nya pulang. Lalu kemudian diseleksi lagi sama Tuhan, masih terlalu banyak nih rakyat menyertai kamu, ya. Jangan-jangan nanti mereka berpikir bahwa kekuatan mereka yang membuat mereka menang nih. Coba kamu kasih mereka ujian seperti ini, nanti aku akan pilih mereka. Nah, singkat cerita, saudara tahu terpilihlah 300 pasukan Gideon, ya. Nah, lalu kita belajar pada malam ini, pada sore ini. Nah, ternyata dari 300 pasukan Gideon ini, mereka punya satu senjata yang unik, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita coba lihat tentang rahasia kemenangan mereka. Ya, di situ ayatnya dikatakan, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. Nah, kita mau belajar malam hari ini rahasia daripada kemenangannya pasukannya Gideon. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ada rahasia kenapa Gideon bisa memenangkan peperangan yang begitu luar biasa. Nah, salah satunya kalau kita lihat, ya, Gideon ini memiliki salah satu senjata yang dia pakai untuk berperang, yaitu adalah shofar, ya. Nah, aneh, ya, senjata yang dipakai itu adalah shofar. Nah, apa itu shofar gitu, ya. Nah, teman-teman, ada Bapak Ibu ada lihat saya bawa ini, ya. Nah, apa itu shofar? Nah, jadi di dalam Bilangan pasal yang ke-10, ya, itu di dalam ayat 9 dikatakan, ya, salah satunya, ya, apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, ya, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu, ya. Tiup sangkakala, tiup, ya, nafiri, supaya kamu dikatakan diingat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Allahmu akan menyelamatkan engkau daripada musuhmu. Ya, jadi salah satu senjata yang dipakai oleh Gideon ini adalah sangkakala, ya, atau shofar gitu, ya. Nah, kita mau bahas sedikit mengenai shofar ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, shofar ini, untuk mendapatkan sebuah shofar seperti ini itu tidak mudah, ya. Untuk mendapatkan shofar seperti ini tentunya yang pertama ada binatang yang harus dikorbankan. Yang percaya mengerti katakan amin. Betul, ya? Ada binatang yang harus dikorbankan. Artinya apa? Ada kematian di situ. Ya, ada binatang yang harus dipersembahkan. Nah, yang kedua, ketika tanduknya ini mulai diambil dari binatang tersebut, maka tanduknya ini harus dibersihkan, ya, nggak bisa langsung dipakai, ya, harus dibersihkan. Nah, tanduk ini harus direndam di dalam air yang panasnya itu 120 derajat Celcius dan diberi garam, ya.
diberi garam airnya, selama 7 hari shofar ini direndam di air yang panasnya 120 derajat Celcius. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya shofar ini daging-daging yang masih ada di dalamnya, ya, sisa-sisa daging dan sisa-sisa lemak yang masih ada di dalamnya ini menjadi lembut, menjadi empuk, ya, untuk bisa dikeluarkan, untuk dikorek keluar, ya, untuk dibersihkan, untuk dikorek keluar, ya, sehingga shofar ini menjadi lembut, ya, dan mudah dibentuk untuk proses selanjutnya, gitu ya. Jadi shofar ini harus dibersihkan dari banyak daging-daging yang masih ada di sini, dicongkel, dikeluarin, ya. Nah, mungkin saya percaya shofar ini itu bukan hanya bicara tentang alat seperti ini. Kalau kita ingat juga di kitab Yosua, betul Bapak Ibu sekalian, Yosua mereka meniupkan sangkakala ini, betul, ada 7 sangkakala mereka tiup selama sekian hari, ya kan, mereka doa keliling dan akhirnya kita lihat tembok terhubung. Tapi saya percaya bukan sekedar shofar ini ya Bapak Ibu sekalian, tapi saya percaya hidup kita adalah shofar di tangannya Tuhan. Amin. Hidup kita adalah shofar di tangan Tuhan. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi waktu ini sudah diangkat, ya, kemudian imam akan mengangkatnya di hadapan Tuhan. Ya, akan mempersembahkan shofar ini setelah 7 hari direndam, didinginkan, kemudian akan diangkat di hadapan Tuhan. Kalau yang tadinya begini, ya Bapak Ibu sekalian ya, dipakai buat apa nih kalau begini? Nah, diubah menjadi ini, ya, ditiup, ya, ditiup, sehingga, nah, proses yang kedua, maka shofar ini harus direndam sekali lagi, di airnya panas lagi, air mendidih. Aduh, nggak tahan, sakit, ya kan? Kenapa kok saya diproses lagi? Kenapa kok saya digituin lagi, disalahin lagi? Saya nggak salah, kok saya disalahin lagi? Ya, bos nggak ngerti saya nih, ya kan? Teman-teman jahat sikat saya nih, ya kan? Injek saya nih, atasan saya iri sama saya nih, nggak suka sama saya nih, ya kan? Waduh, sakit, nggak enak. Nah, tahap yang terakhir, ya. Jadi setelah dia direndam lagi di air panas, itu maka imam rabinya itu akan memelintir bagian-bagian tertentu dari shofar ini, ya. Mungkin nggak enak. Gue pengennya begini nih, nggak bisa Tuhan, aku maunya begini Tuhan. Tuhan bilang enggak, gitu ya. Rasanya nggak enak ya kalau dipelintir. Nah, bagian yang terakhir untuk shofar ini bisa ditiup, ya, adalah dengan melubangi ujungnya ini dilubangin. Nah, ini harus dipotong saudara, harus dipotong, ya. Apa yang selama ini menjadi kebanggaan si domba, pasti kebanggaan si domba adalah tanduknya, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya kan, yang dipakai untuk dia berperang, yang dia dipakai untuk menguasai wilayah dia, itu pasti tanduknya yang diandalkan. Ya. Nah, apa yang mungkin masih diandalkan hidup kita? Apa yang mungkin selama ini jadi pegangan kita, jadi andalan kita? Seringkali Tuhan izinkan itu harus dipotong. Bagian ujung tanduk ini yang biasa buat nanduk, ya, yang biasa buat jeruduk, nah itu harus dipotong, gitu ya, supaya bisa dibolongin, supaya bisa ditiup, amin, ya, ditiup Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi, ya, ini nggak enak, betul, nggak enak. Nah, kita diminta oleh Tuhan, ya, next, kita diminta sama Tuhan, maka kita harus bisa menjadi orang-orang yang tunduk, bukan nanduk. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan sampaikan pada malam ini. Kalau engkau mau melihat kemenangan dalam setiap peperangan yang kau alami hari-hari ini, mungkin dalam hal keuangan, mungkin di dalam hal disakiti oleh pasangan kita, ya, mungkin dalam hal kesehatan, ya. Ayo, ingat kuncinya, salah satunya senjata yang diandalkan, senjata yang dipakai oleh Gideon apa? Ke-300 pasukan Gideon, 300-300 itu bisa tiup shofar. Ya. Saya percaya sekali lagi, ini bukan bicara tentang ini, ya.
saudara bisa beli ini 50 US dollar. Ya, tapi hidup saudara dan saya itu terlebih adalah shofar-shofar ya Tuhan. Amin. Apakah pada waktu ditiup hidupmu oleh Tuhan ternyata masih menghasilkan bau-bau yang tidak enak? Ya, tapi saya percaya pada waktu engkau sudah dibersihkan oleh Tuhan, egomu, kesombonganmu itu sudah dikikis oleh Tuhan, maka engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, di sekolahmu, kau akan dipakai menjadi saksi. Ya, pada waktu Tuhan hendak menyampaikan firman-Nya melalui hidupmu kepada teman sekantormu, temanmu bisa melihat, betul orang ini adalah anak Tuhan. Saya mau ikut Tuhan karena saya lihat hidupnya betul-betul teladan. Betul-betul hidupnya jadi contoh. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, maka saya tulis di sini yang pertama tunduk di sini ya, bukan nanduk ya. Maka yang di sini pertama adalah tunduk kepada Allah. Ya. Tunduk yang pertama yang paling penting adalah tunduk kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua yaitu anak kepada orang tua. Ya, kalau kita mau diberkati, ya, firman Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting. Rasul Paulus menuliskan jelas di dalam kitab Efesus, ini adalah suatu perintah penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Jadi kunci untuk kalau kamu mau diberkati di dalam pekerjaanmu di kantor, pekerjaanmu, pelayananmu, ya, maka ini tunduk. Jadi yang kedua adalah menghormati atau taat kepada orang tua. Ya. Nah, yang ketiga, Tuhan mau tunduk apa? Yaitu istri kepada suami. Ya. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Tuhan Yesus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Yang ketiga, kalau kita mau kita diberkati Tuhan, yaitu tunduk kepada yang istri-istri, tunduk kepada suami, yang suami juga mengasihi istri, ya, sebagaimana kita mengasihi diri kita, ya. Nah ini Tuhan mau, ya, supaya kita nih menang di dalam peperangan-peperangan yang ada, ya, supaya kita menang dalam peperangan. Nah, yang keempat, ya, juga kalau kita mau lihat kemenangan, ternyata ini ada rahasia yang luar biasa. Dikatakan gini ya, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan pedang demi Gideon. Ya, nah, kenapa kok tidak dikatakan di sini pedang demi Tuhan saja? Kenapa kok nggak cukup Pak Higinus pedang demi Tuhan aja gitu kan? Tetapi kenapa harus ada pedang demi Gideon? Ya. Nah, Tuhan mau kita taat sama pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Ya. Ma ibu gembala yang ada di sini gitu ya. Nah, Tuhan mau kita taat sama pemimpin-pemimpin rohani kita. Kalau saudara taat, kalau saudara punya submission ya, ya, kepada para pemimpin rohani, maka saudara nanti akan melihat ya, itu berkat itu yang namanya pintu yang terbuka. Ya, tahun Pedalet, tahun pintu-pintu yang terbuka. Itu sungguh-sungguh kita akan melihat pintu-pintu itu seperti pintu di mall. Baru saudara melangkah, kebuka. Baru saudara melangkah, kebuka. Ada aja jalannya. Tiba-tiba saudara yang melayani, saudara yang mungkin kamu punya persembahan kasih nggak seberapa, ya, mungkin di kantor gajimu tidak seberapa, tapi karena engkau taat, engkau melakukan yang terbaik yang bisa engkau lakukan,
Tuhan bisa buka 1000 channel, betul nggak? Tiba-tiba, bisa ada berkat di sini. Bisa tiba-tiba, kok saya butuh ini, kok tiba-tiba bisa ada berkatnya. Ya, amin saudara. Nah, maka yang keempat, kalau kita mau lihat kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, maka jangan lupa yang keempat ini, kita taat sama pemimpin rohani yang ada di atas kita. Kita hormati, ya, hormati orang tua, ya, istri tunduk kepada suami. Nah, nanti saudara akan lihat, ya, saudara akan lihat. Nah, tapi kira-kira seperti yang tadi saya cerita tentang shofar ini, ya, kira-kira mudah nggak sih untuk taat atau untuk tunduk gitu kepada pemimpin, kepada atasan kita, istri kepada suami, gitu ya? Mudah nggak sih tunduk? Ya, mudah nggak sih tunduk? Saya percaya nggak mudah, ya, nggak mudah. Nah, disinilah peperangannya, justru disinilah peperangannya, ya, disinilah justru ini peperangannya, ya. Nah, kita lihat contoh yang paling next, ya, ini slide-nya boleh ngikutin saya. Nah, kita lihat contohnya, ya, yang paling jelas adalah waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, ya, itu kan nggak mudah loh, ya. Ini adalah proses yang luar biasa, ya. Proses kematian yang betul-betul tidak mudah. Saudara bayangkanlah kalau saudara punya anak, ya, apalagi anak satu-satunya yang ditunggu udah sekian tahun. Dia usia 100 tahun, Sarah 90 tahun punya anak, gitu kan. Anak satu-satunya cowok, pewaris tahta gitu kan. Tapi Tuhan minta dipersembahkan. Wah, saya percaya itu beratnya luar biasa, ya. Ya, siapa di sini udah nonton Is Only Son filmnya di bioskop? Udah, ya? Mungkin sebagian belum, sebagian sudah. Wah, itu bagus banget, ya. Saya juga tadinya pikir nih filmnya, tapi ternyata filmnya luar biasa, ya, Tuhan pakai. Nah, jadi dikisahkan bagaimana Abraham itu ternyata nggak mudah loh untuk mempersembahkan Ishak gitu, ya. Ya, ada perjalanan 3 hari yang harus dia tempuh, gitu kan. Bisa nggak dalam perjalanan 3 hari itu dia mikir-mikir lagi? Bisa loh, ya kan? Berat rasanya kan, berat, ya. Kalau kita di film itu kita bisa melihat, ya, gitu. Saya lihat filmnya scriptural sekali, ya. Saya lihat bagaimana digambarkan betapa pergumulan itu nggak ringan untuk Abraham mempersembahkan Ishak ini, ya, sampai ada di atas mesbah, begitu, ya, sampai ada di atas mesbah. Nah, next, nah saya mau ajak saudara untuk melihat peperangan yang hari ini terjadi. Ya, ini sesungguhnya bukan sekedar perang sekedar perang secara fisik, bukan, ya. Tapi saya mau Bapak Ibu di tempat ini mengerti, ya, peperangan tinggi sekali, ya. Peperangannya ini kalau kita perhatikan, peperangannya ini betul-betul begitu kuat sekali antara roh dusta dengan kebenaran. Ya. Peperangan antara terang dan sebaliknya. Ya. Kalau saudara, saya nggak kupas dan saya tidak sampaikan, tapi saudara boleh lihat sendiri dan saudara boleh cek, ya. Kebenaran itu diputarbalikkan. Kebenaran itu begitu diputarbalikkan, gitu, ya. Jadi benar-benar saya tidak sedang berbicara sesuatu, saudara harus percaya dan saudara tangkap baik-baik. Saya sedang mengajak saudara untuk nanti melihat apa yang ada di alam rohnya, gitu, ya. Apa yang sebenarnya ini terjadi, gitu, ya. Nah, jadi begitu dusta itu begitu jelas sekali. Begitu dipelintir sekali. Kebenaran itu begitu dipelintir. Ya, makanya waktu Tuhan berkata kepada Yesaya di dalam Yesaya 27, ya, nanti kalau saudara buka ayatnya di Yesaya 27 dikatakan begini. Ya, saya bacakan sedikit. Yesaya 27 ayat 1 dikatakan, pada waktu itu Tuhan
akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas apa? Lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya. In that day, the Lord with his sword and great and strong sword shall punish Leviathan, the piercing serpent, even Leviathan that crooked serpent, and he shall slay the dragon that is in the sea. Nah, jadi nanti saudara akan baca ya, di dalam bahasa Inggris di banyak terjemahan, itu dipakai kata twisted, dipelintir. Ularnya itu meluncur, memelintir, twisted. Ya, dan saudara ngerti lah yang saya maksud. Jadi begitu dusta, begitu luar biasa sekali. Nah, apa yang saya mau gambarkan di sini? Jadi sesungguhnya peperangan ini nyata sekali. Peperangan ini nyata sekali. Ya. Hari-hari ini ada begitu, hari-hari ini tuh orang tuh akan dengan mudahnya tuh tersinggung. Orang akan dengan mudahnya itu untuk marah, untuk tersinggung, untuk memberontak, ya, untuk tidak suka. Sedikit saja dia tersinggung dan dia marah. Saya tidak gereja-gerejaan, saya tidak mau ikut kamu. Ya, nah ini spirit ini nih sedang menyerang dengan kuat sekali. Ya, jadi saya sedang berbicara tentang satu spirit yang sedang bekerja dengan kuat sekali. Dan spirit ini adalah spirit pemberontakan. Dan spirit ini berkaitan erat dengan tunduk. Ya, saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Spirit peperangan yang sedang terjadi itu sangat berkaitan dengan ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa uji sendiri apa yang saya sampaikan. Ya. Di dalam alam secara fisik saudara melihat seperti itu, di dalam alam secara rohani saudara akan merasakan hari-hari ini itu begitu ego kita tuh nggak bisa kesentil sedikit. Nah, tapi itu situ ujiannya. Saudara akan diproses sedemikian rupa untuk yang namanya tunduk. Untuk yang namanya tunduk. Tapi begitu kita bisa tunduk seperti shofar tadi, saudara akan melihat pintu-pintu yang terbuka. Amin. Oke, saya nggak perpanjang. Bapak Ibu sekalian, di depan kita ini ada banyak pintu, ya. Tapi saya ingat sekali pesan daripada Bapak Gembala. Tadi selama saya menyembah Tuhan, ingat ini, sampaikan ini. Ada dua pintu. Ada pintu terang yang menuju ke padang rumput yang hijau, tapi ada pintu kegelapan. Please, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita membuka pintu yang satu itu. Jangan sampai kita membuka pintu kepada yang satu itu. Amin. Begitu musuh berhasil masuk, ya kan? Maka musuh itu akan apa, Bapak Ibu sekalian? Dia akan membunuh, dia akan mencuri, dia akan membunuh, dan dia akan membinasakan. Amin. Nah, saya mau bagikan yang terakhir saja. Bagaimana kita untuk tunduk? Ya. Bagaimana untuk kita bisa menang dalam peperangan ini, Bapak Ibu sekalian? Next slide-nya. Nah, ini tadi saya belum singgung ya. Ini peperangan ini nih. Ya, saya tadi belum buka ayatnya. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih setiap perlindungan bohong. Dan air yang lebat akan menghanyutkan persembunyian. Ya, kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu.
Penuhilah muka mereka dengan keinginan supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Ya. Oke, baik. Nah, next. Langsung saja, nggak usah. Oke, baik, ini. Nah, banyak kita itu mempunyai gambaran yang salah tentang Tuhan. Ya. Bapak John Maxwell, dia membagikan ada 3 gambaran yang salah tentang Tuhan. Ya. Ada 3 gambaran yang salah tentang Tuhan. Yang pertama, yaitu gambaran sebuah pagar atau sebuah tembok. Ya. Dikatakan begini, beberapa orang berpikir tentang Tuhan, mereka membayangkan sebuah pagar atau sebuah tembok, ya, sebuah dinding yang sangat tinggi, terlarang dan tanpa pintu. Seolah-olah tidak ada pintu keluar dan tidak ada jalan lain. Orang yang melihat Tuhan dengan cara seperti ini, mereka merasakan bahwa Tuhan tuh ada di sisi jauh, di sisi yang lain dari sebuah tembok itu. Dan mereka merasa tidak ada cara di dunia ini untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan tidak dapat dijangkau. Jadi akhirnya mereka menyerah dan mencoba, dan mereka menyerah untuk mencoba, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Gambaran yang kedua, yaitu gambaran tong sampah. Yaitu orang yang berpikir tentang Tuhan, dan yang terlintas dalam pikirannya adalah semua hal yang negatif tentang diri mereka sendiri. Apa yang telah mereka lakukan, ya. Seolah-olah mereka melihat tong sampah yang kotor dan mereka merasa malu. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, saya tidak layak untuk melihat Tuhan. Saya telah melakukan banyak sekali kesalahan. Tuhan tidak ingin melihat saya. Saya akan menghindarinya. Dan gambaran yang ketiga tentang Tuhan, ya, adalah mengenai sebuah tangga. Ya. Ketika orang lain berpikir tentang Tuhan, mereka membayangkan sebuah tangga. Mereka melihat Tuhan yang jauh tinggi di sana, dan mereka berharap untuk menaiki tangga untuk sampai kepadanya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal yang benar, dan berusaha menjadi orang baik. Mereka berharap bahwa jika mereka melakukan hal-hal yang cukup baik, mereka suatu hari nanti akan menemukan Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya coba akan sampaikan bahwa bagaimana untuk kita bisa menang dalam peperangan ini. Bagaimana untuk kita bisa taat dan tunduk kepada Tuhan. Yaitu dengan cara kita memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangin. Bagaimana caranya untuk kita bisa tunduk, taat kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalami pintu-pintu yang terbuka, yaitu waktu kita punya pandangan yang benar tentang Tuhan. Ada 3 pandangan yang salah tentang Tuhan. Yang pertama, tembok yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah bicara hidup saya rusak, hidup saya itu tidak berharga, hidup saya sampah. Saya gak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Saya gak mungkin bisa melakukan itu. Dan yang ketiga, gambaran yang salah tentang Tuhan. Tuhan nun jauh di sana, dan saya sedang berusaha menaikkan sebuah tangga. Mudah-mudahan saya bisa mencapai Tuhan. Next slide, saudara. Tapi saudara ingat apa yang terjadi? Ini. Dikatakan pada hari yang ketiga, akhirnya Ishak dia tanya sama papanya dia. Ya. Dia sama papanya dia, "Papa, di sini udah ada kayu api, udah ada kayu, udah ada api. Tapi di manakah anak domba itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. God will provide." Lalu Abraham menoleh
dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, the Lord will provide. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Next gambar ya. Mulai malam ini, kita bisa taat. Amin. Kita bisa tunduk. Kita bisa menang dalam setiap peperangan yang ada. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menang. Amin. Saudara, malam ini jangan ada dari engkau yang putus asa. Jangan dari antara engkau yang mundur dalam setiap peperangan-peperangan yang ada. Ya, engkau harus menang. We will win the war. Engkau harus menang. Saat engkau ditekan, dijahati oleh bosmu, saat engkau dipersalahkan, saat engkau dihina oleh temanmu, saat engkau mengalami hal sepertinya pintu itu tertutup, saudara. Tapi sekali lagi, sama seperti Abraham, ayah, kayunya sudah ada, apinya sudah ada, tapi di mana anak dombanya? The Lord will provide. Amin. Malam ini sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan. Jawabannya adalah He has died for you. Amin. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Tuhan menyertaimu. Mari saya undang pemain musik. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu ya Tuhan, hati kami tetap percaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Apapun ya Tuhan, masalah apapun ya Tuhan, tapi kami punya Engkau Tuhan, kami punya pengharapan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkaulah jalan keluarnya buat kami Tuhan. Kami punya kekuatan. Dan biarlah Tuhan pada malam ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami ketemu kuncinya Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan bahwa Engkau telah mati buat kami Tuhan. Tidak ada kata untuk menyerah ya Tuhan. Kami punya kunci untuk kami menang ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan. Sekali lagi kami percaya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Kami mau percaya ya Tuhan, kami gak mau kalah. Kami gak mau buka pintu yang gelap itu Tuhan. Kami tidak akan mengizinkan kegelapan. Kami tidak akan mengizinkan kekhawatiran, kecemasan, atau tipu muslihat iblis. Tapi biarlah Tuhan, hamba berdoa Tuhan pada malam ini buat setiap jemaat-Mu yang ada di Pondok Gede Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh mengenakan selengkap senjata Allah ya Tuhan. Supaya kami dapat bertahan Tuhan. Dan memenangkan setiap peperangan-peperangan yang ada Tuhan. Dan tetap berdiri tegap ya Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan. Dan sehingga kami boleh menerima mahkota itu Tuhan. Hidup kami Tuhan, biarlah menjadi syofar-syofar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih berkati Tuhan, sekali lagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar mereka menang Tuhan, terhadap setiap proses, setiap tekanan Tuhan, yang mereka alami Tuhan. Mereka tetap memilih, mereka percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Mari bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa engkau adalah umat pemenang? Sekali lagi hari ini lanjutan daripada minggu yang lalu. Peperangan-peperangan pribadi kita. Dan kita harus memenangkannya. Karena ada Tuhan bersama kita. Pintu-pintu sedang terbuka. Tinggal kita mau memasukinya bersama Tuhan atau tidak. Ya, ketika kita punya tips daripada Tuhan untuk kita taat, lakukan dengan tekun, tunduk kepada Tuhan, peperangan-peperangan apapun pasti kita menangkan. Amin. Ya, mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya Bapak Heginus bersama keluarga yang sudah boleh melayani kita sore hari ini. Bapak, Engkau limpahkan kembali berkat-Mu, hikmat-Mu, kemurahan-Mu, kesehatan, kekuatan yang sempurna Tuhan, untuk boleh melayani Engkau lebih lagi sampai ke ujung-ujung bumi, dimanapun dia dipakai oleh Tuhan, dikirim oleh Tuhan, terjadi mujizat-mujizat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai Bapak Heginus dan keluarganya, menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu.
terjadilah seperti yang engkau ucapkan di dalam lagu ini. Dan pulanglah bersama dengan berkat Tuhan, yaitu berkat yang menyertai kita, damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah, kasih anugerah Tuhan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Dan teruslah berjanji makin hari makin intim bersama-sama dengan Roh Kudus-Nya, terutama di Pentakosta yang ketiga ini. Dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Haleluya. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya puji Tuhan, ibadah telah selesai saudara. Saudara bisa saat duduk sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.